hadis baginda Rasulullah SAW an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh al-imam al-adil wa syabba nasha' bi ibadatillah wa rajulun qalbuhu mu'allaqatun fil masajid wa rajulani tahaban fillah ijtama'an alaihi wa tafarraqu alaihi ila akhir. Bapak Ibu rahimakumullah, ada 7 golongan yang nantinya akan mendapatkan naungan Allah di padang mahsyar, di mana tidak ada naungan selain daripada naungan Allah. Ada 7 golongan. Tetapi pada kesempatan ini kami ingin mensepil, menyinggung atau membahas 2 saja. Yang pertama adalah seorang pemuda yang hatinya terpaut dengan masjid. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Subhanallah. Ini terkait dengan anak-anak kita yang alhamdulillah program kurang lebih 2 bulan di Mushola Darussalam ini alhamdulillah ikut memakmurkan, membersamai kita. Tentu kita ikut merasa senang. Laras napa laras Bapak Ibu? Senang napa senang Bapak Ibu? Alhamdulillah. Kita harus akui, kita harus berikan apresiasi kepada santri-santri ini, di mana kebanyakan seusianya pada mengikuti pepatah muda hura-hura, tua kaya raya, mati masuk surga. Itu umumnya, tetapi nonsen kata itu tidak mungkin. Itu hanya pelipis lidah saja, penghibur lidah saja. Alhamdulillah santri-santri ini termasuk salah satu warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Pemuda yang hatinya terpaut dengan masjid hari-hari, ada yang bertugas azan, ada yang menghafal Quran dan seterusnya, luar biasa sekali. Kita harus akui dan kita juga berdoa anak cucu kita bisa seperti ini. Allahumma amin. Itu yang pertama. Yang kedua adalah seseorang yang bertemu dan berpisah karena Allah, bukan karena harta, bukan karena jabatan dan seterusnya. Insya Allah program 2 bulan di sini ini sudah mendekati 2 bulan ya anak-anak. Tentu tidak lama lagi anak-anak akan kembali atau melanjutkan program selanjutnya. Maka pada kesempatan ini saya mewakili, bahasa Jawanya etok-etok Bapak Ibu dari mantan nih, etok nih. Jadi mewakili BKN, yang pertama kami berikan apresiasi, kita berikan pengakuan, apresiasi yang setingginya kepada anak-anak yang telah mau memakmurkan di Desa Kedung Jati ini. Insya Allah ini termasuk amal jariah. Allahumma amin. Memberikan semangat kepada anak-anak yang di sini, memberikan energi positif, bahasanya, memberikan energi positif. Inilah jamaah, ya. Jadi menjadi semangat. Dan kami mengucapkan jazakumullah khairan, ya, barakallahu fikum, dan insyaallah akan menjadi keberkahan bagi adik-adik dan terus belajar. Tentu kami di sini juga memberikan beberapa pelajaran kepada adik-adik terkait non teknis, gitu. Masalah penghematan lampu, betul-betul adik-adik. Saya sudah sering ajarkan habis sholat subuh lampu yang blur batin, betul? Nah, yang kedua masalah sampah. Kita harus pilah-pilah mana sampah organik, anorganik, mana yang bisa dirongsok dan seterusnya. Itu hal-hal non teknis. Ya karena itu menjadi pendukung bagi adik-adik nanti kelanjutan dan seterusnya. Ada beberapa ilmu yang kita berikan adik-adik di luar program inti. Nah, ini kepada adik-adik. Yang kedua kepada jamaah. Bapak Ibu rahimakumullah, kami juga ucapkan barakallahu fikum, jazakumullah khairal jaza kepada jamaah Mushola Darussalam ini, baik yang dari RT 3, RW 4
maupun yang di luar RT 3 atau 4 Desa Kedung Jati, bahkan yang dari desa sebelah, Desa Kokungkam, atas dukungannya. Alhamdulillah banyak sekali ya di antara saudara-saudara kita ini, tidak kita sebutkan satu persatu, yang mengantarkan natural setelahnya, bahan-bahan makanan ya, atau hasil panenannya. Insya Allah sedekah Bapak Ibu semua ini akan menjadi amal jariah. Allahumma amin. Kalau bahasa ekonominya ini adalah multiplier effect. Nek bahasa agamanya amal jariah. Multiplier effect itu apa? Adalah sesuatu yang berdampak berganda-ganda, Bapak Ibu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang memberikan sedekah ini didahar, dimakan oleh anak santri-santri, makanya pakai bismillah. Yang makan dapat pahala, yang bersedekah dapat pahala. Santrinya azan, yang azan dapat pahala, yang bersedekah dapat pahala. Begitu pula yang sholat berjamaah, mengaji, menghafal Quran, luar biasa sekali. Sebagaimana fadilah memberi buka bersama, buka puasa. Barang siapa yang bersedekah memberi buka orang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Maka Bapak Ibu rahimahullah, insya Allah janji Allah dan Rasulnya, orang yang bersedekah untuk santri-santri termasuk amal jariah yang pahalanya di sisi Allah luar biasa. Allahumma amin. Dan kami juga mewakili ya anak-anak santri ini, mohon maaf kepada Bapak Ibu ya, tentu sebagai anak-anak walaupun untuk seusianya sudah berprestasi, sudah punya nilai lebih, tapi tentu untuk ukuran orang tua masih banyak kekurangannya. Mungkin ya kurang apa, kami mohon untuk bisa dimaklumi. Dan kami juga senang apabila Bapak Ibu yang memberikan masukan-masukan kepada anak-anak. Nah, inilah Bapak Ibu rahimahullah, pada kesempatan ini selagi kita masih sempat ya, siapa tahu nanti kita tidak tahu kapan ke Bekasinya, tanggal pastinya, tetapi mumpung malam Senin ini kita doakan kepada anak-anak kita agar diberikan semangat dalam menuntut ilmu. Allahumma amin. Bapak Ibu rahimahullah, mungkin ini dari kami. Untuk selanjutnya kami mohon kepada Bapak Haji Poniran untuk bisa memberikan mau'izatul hasanah agar kita menjadi lebih berkah lagi dalam majelis ini. Kepada beliau Bapak Haji Poniran kami persilahkan, monggo Pak Haji. Sampai jam berapa? Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Jamaah salat maghrib mushola Darussalam Karangkemis ingkang tansah kirahmatan, sekaligus pengurus DKM Mushola Darussalam beserta jamaahnya ingkang kula hormati, dan para santri yang sangat berbahagia kelihatannya. Berbahagia apa kurang bahagia? Berbahagia kan, alhamdulillah, yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya diberikan waktu untuk bersama-sama para santri untuk saling mengkaji ilmu agama. Sedikit
kami sampaikan, maaf ini secara umum untuk para jamaah, ya, bukan untuk para santri muda-muda saja, bukan, tapi ini untuk para jamaah secara umum. Kita tahu bahwasanya kita mempunyai seorang nabi, ya, kita mempunyai seorang nabi. Kalau ditanya nabi kita siapa, insya Allah sudah pada paham. Pasti jawabannya Nabi Muhammad. Tapi ini pertanyaan di dunia. Nanti di akhirat pun ada pertanyaan. Sama pertanyaannya, nabinya siapa? Siapa nabimu? Bisa jawab kita bukan. Wallahu a'lam, ya. Belum tentu seseorang ketika ditanya di dunia ini bisa jawab, tapi ketika di akhirat belum tentu bisa menjawab. Nah, apa yang menjadi pengaruh tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut? Padahal insya Allah manusia di dunia ini apal siapa nabinya Muhammad, itu pasti apal. Tapi kenapa ketika ditanya di akhirat nanti sulit untuk menjawabnya, tidak bisa menjawabnya. Nah, inilah pada kesempatan kali ini akan kami ajak bersama-sama untuk mengenal Nabi kita Muhammad SAW, supaya nanti kita ketika ditanya di akhirat, di alam kubur, kita bisa menjawabnya. Dan mengenal Nabi kita Muhammad SAW adalah merupakan pokok agama kita, ya, pokok agama. Kita harus mengenal nabinya, mengenal Allah, dan mengenal nabinya, mengenal Islam juga, ya. Nah, maka dari itu, kalau kita mempelajari salah satu kitab Al-Usulul Salasah, maka kita diwajibkan untuk mengenal Nabi kita Muhammad SAW, ya. Itu ma'rifatu nabiyikum Muhammad SAW, supaya kita mengenal Nabi kita Muhammad SAW. Nah, mengenal di sini bisa mengenal secara biografinya, bisa mengenal dari segi nasabnya, ataupun bisa mengenal dari segi ajarannya. Yang terpenting ini mengenal ajarannya. Nah, dalam kesempatan ini marilah kita sedikit membuka salah satu kitab Khulasatul Nurul Yaqin. Mungkin para santri ada yang sudah mempelajari, ya. Barangkali ada yang pelajari ataupun ada yang tidak, ya. Di situ menerangkan Man Sayyidina Muhammad, siapakah Nabi Muhammad itu? Diterangkan huwa Rasulullah ila nasi kafah wa akhirul anbiya'i wa imamur rusul, ja'a bid-dinil islami alladzi la yaqbalu lahu yawmal qiyamah dinan ghairah. Kita sedikit buka ataupun kita pelajari secara rinci Man Sayyidina Muhammad, siapakah Muhammad itu, siapakah Nabi Muhammad itu. Nah, kita sudah tahu tadi Nabi kita adalah Muhammad. Nah, tapi bukan hanya sekedar tahu namanya saja. Nah, di sini diterangkan huwa Rasulullah ila nasi kafah. Muhammad itu adalah salah seorang utusan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia seluruhnya. Utusan Allah.
kok Allah perlu utusan manusia? Ya, barangkali ada yang menjadikan sebuah pertanyaan. Kenapa Allah membutuhkan seorang utusan? Jangankan Allah, ya, antara manusia dengan manusia saja kadang membutuhkan seorang utusan. Ya, contoh kecil ini, ketika panjenengan mungkin mau menikahkan anaknya, tapi jenengan tidak bisa hadir secara pribadi, kemudian mengutus salah seorang tetangga, kerabat, saudara, kan seperti itu, Bob. Kasus niku nggih. Nah, apalagi Allah Subhanahu wa taala, ya, yang maha agung, yang gaib, maka tidak mungkin untuk bertemu secara langsung dengan manusia. Maka dari itu dipilihlah oleh Allah Subhanahu wa taala seorang rasul, seorang utusan. Dipilih seorang utusan, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Utusannya untuk apa? Untuk apa Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Untuk menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, untuk menerima dan menyampaikan kepada umat manusia. Jadi yang menerima wahyu siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diajarkan kepada manusia sampai dengan sekarang ini, santri-santri ini, ya, sudah sampai kepada santri-santri saat ini. Itu awalnya dari Nabi kita Muhammad SAW, kemudian ke bawahnya kepada sahabat, para tabi'in, terus sampai dengan saat ini. Walaupun saat ini Nabi kita Muhammad SAW telah wafat, tetapi ilmunya, petunjuknya itu masih dijaga oleh kaum muslimin, oleh para pewaris para nabi, ya, yaitu para ulama. Pewaris para nabi ini calon-calon ulama besar, ya, salahnya, calon-calon ulama besar. Nah, maka dari itu menjadi pewaris para nabi-nabi, sahabat. Nah, kembali lagi, Nabi kita Muhammad SAW diutus untuk menyampaikan risalah, menyampaikan risalah ajaran Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Ilan nasi kafah, untuk seluruh manusia, bukan hanya kepada santri saja, ya, bukan untuk para kiai saja, bukan untuk para imam, bukan, tapi seluruh manusia. Hanya saja, ya, hanya saja ada yang bisa menerima, ada yang tidak. Padahal itu sudah diberikan kepada seluruhnya umat manusia. Ada yang mau menerima dan ada yang tidak, ada yang menolak. Nah, bagi orang-orang yang menerima ataupun orang-orang yang menerima risalah tersebut, menerima petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala tersebut, nah inilah yang akan, yang benar mengikuti apa petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini tinggal kita termasuk bagian orang-orang yang menerima atau termasuk bagian orang-orang yang tidak kebagian. Tentu saja kepingin menjadi orang yang menerima, bagian yang menerima
risalah tersebut. Nah, ya, jadi petunjuk ataupun ajaran Rasulullah SAW ataupun wahyu Allah yang diberikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW adalah untuk seluruh manusia. Diutusnya Nabi Muhammad SAW itu ilan nasi kafah, kepada manusia seluruhnya, dari orang Islam ataupun yang bukan Islam. Ini artinya rahmatan lil alamin, ya, rahmatan lil alamin. Nah, dari orang Islam dan bukan orang Islam pun sebenarnya itu petunjuk pada mereka. Hanya saja yang bukan orang Islam mereka tidak mau menerimanya, ya, tidak mau menerimanya. Yang pada akhirnya karena tidak mau menerima, akhirnya apa? Berpisah dengan dengan Islam, membedakan, ya. Jadi beda. Ini golongan yang menerima, orang-orang mukmin. Golongan yang tidak mau menerima, non muslim, ataupun bahasa kitanya, bahasa agamanya kafir, gitu. Wa akhirul anbiya wa imamul rusul. Di samping, ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala, juga beliau adalah akhirul anbiya. Beliau adalah akhir daripada para nabi. Setelah beliau tidak ada nabi berikutnya. Ya, akhirul anbiya. Pernah dengar beberapa tahun yang lalu ada orang-orang yang mengaku sebagai nabi. Pernah dengar? Atau belum paham waktu itu? Ya, belum ya, belum dengar. Sekitar tahun 95-an apa 96. Itu ada seseorang yang mengaku sebagai nabi. Ada beberapa orang. Siapa? Musaddiq ya, Ghulam Ahmad, nah, itu mengaku sebagai nabi. Nah, maka dari itu kaum muslimin wajib mengingkarinya. Jangan sampai percaya, ya, jangan sampai percaya ada orang mengaku nabi, padahal itu orang India, ya, orang India mengaku sebagai nabi. Karena di sana usaha diterangkan bahwa beliau akhirul anbiya, Nabi Muhammad SAW adalah akhir dari para nabi. Kok tiba-tiba ada seseorang yang muncul mengaku sebagai nabi? Pasti ini adalah sebuah penyimpangan, ya. Dan ternyata mengaku sebagai nabi ternyata tidak paham Islam, kan itu jelas palsu, ya, jelas palsu. Mudah-mudahan ke depan tidak ada fitnah seperti itu lagi, ya, karena apa? Mungkin orang-orang Islam yang keimanannya dan keilmuannya masih sangat tipis. Ketika ada seseorang mengaku sebagai nabi, bisa saja dia akan percaya dan mengikutinya. Bisa enggak? Bisa saja. Jangankan mengaku sebagai nabi. Kadang-kadang jelas-jelas orang yang jahat saja, dari perilakunya berbuat jahat, itu banyak pengikutnya, banyak yang mengikuti dan yang mempercayai. Apalagi ketika mengaku sebagai nabi, wah ini mantap katanya, bisa jadi terpengaruh akhirnya mengikuti. Nah, ini tidak sesuai dengan ajaran Islam. Nah, Islam mengakui Nabi Muhammad SAW beliau adalah akhirul anbiya, ya, akhirul anbiya. Di samping akhirul anbiya wa imamur rusul,
beliau adalah sebagai imam dari para utusan. Padahal Nabi kita Muhammad SAW terlahir di waktu yang akhir, sedangkan Rasul-Rasul terdahulu sudah lebih dulu mendahulinya. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW adalah sebagai imam para utusan terdahulu. Ya. Beliau imam daripada para utusan, imam Rasul. Nah, kemudian ja'a bid-dinil islamiyil ladzi la yaqbalullahu yawmal qiyamah dinan ghairah. Beliau terlahir ke dunia ini ya, dengan membawa agama Islam. Dengan membawa agama Islam. Ja'a bidinil Islam. Nah, dengan membawa agama Islam yang alladzi la yaqbalullahu yawmal qiyamah dinan ghairah, yang tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti selain Islam tersebut. Ya, artinya ketika ada agama yang lain, ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Jadi kita telah yakin bahwa agama kita Islam inilah salah satu-satunya agama yang dikatakan agama samawi, agama yang turun dari langit. Artinya agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Nah, sedangkan banyaknya agama di Indonesia ini itu bukan agama samawi, ya. Agama yang tumbuh dari bumi oleh para pencetus ataupun para yang itu pencetusnya, yang awal mencetuskan siapa, nah itu seperti itu. Nah, tetapi kalau Islam itu jelas agama yang turun dari langit, yang sebagai wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita selaku umat Islam mempercayai inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Juga ditegaskan wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbalu minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa barang siapa mengikuti ataupun mengadakan satu agama ghairal Islam, selain Islam sebagai agama, falan yuqbalu, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan pengikut tersebut di akhirat nanti termasuk golongan orang-orang yang merugi. Nah, inilah kita sangat-sangat beruntung. Kita terlahir ke dunia ini, kita hidup di lingkungan ini yang tumbuh dengan Islam. Nah, utamanya ini di lingkungan kita yang kita harus berbahagia sekali. Kenapa? Di lingkungan kita ada upaya-upaya untuk menumbuhkan Islam. Ya. Ada upaya untuk menumbuhkan ajaran Islam. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah di Karangcengis ini, di lingkungan mushola ini bisa digerakkan untuk menumbuhkan ajaran-ajaran Islam.
melalui para santri di sini sudah memberikan contoh kepada lingkungan di sini, ya, memberikan contoh. Oh, ini cara ibadah, ini cara melakukan agama, melakukan ibadah. Walaupun ya mereka masih taraf belajar, ya, masih taraf belajar, tapi walaupun masih belajar, keilmuannya masih lebih tinggi di atas kita, insya Allah. Ya, kita karena belajarnya sudah terbatas, ya, terbatas usia. Tapi kalau santri-santri masih peluangnya banyak, peluangnya masih panjang. Nah, maka dari itu sedikit memberikan semangat kepada para santri bahwasanya untuk memperoleh ilmu dibutuhkan berbagai banyak syarat, ya. Dibutuhkan banyak syarat. Ini sedikit untuk memberikan semangat kepada para santri, ya. Di antaranya untuk memperoleh ilmu itu membutuhkan waktu yang sangat panjang, ya. Membutuhkan waktu yang sangat panjang. Panjang tersebut setahun, 2 tahun, 3 tahun, bukan selamanya, ya, selamanya. Maka dari itu dalam satu syair dikatakan, Allah lantana tal ilma illa bisyiddatin. Kalian ataupun kita, ya, tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 syarat. Mungkin tidak disebutkan semuanya. Syaratnya diantaranya adalah watula zamanin, waktunya panjang. Itu diantara syarat untuk memperoleh ilmu. Inilah yang waktu yang panjang tersebut. Ini yang apa istilahnya banyak menjadi mungkin ada rasa jenuh, ya. Masa selamanya untuk mencari itu saja? Kapan aja untuk berkeluarga umpamanya itu? Padahal tidak demikian, ya. Mungkin setelah keluarga sambil mencari ilmu bisa saja, karena mencari ilmu tidak ada batasan usia. Karena batas terakhir adalah ketika kita sudah masuk sampai liang lahat. Nah, batasannya itu sampai liang lahat. Nah, kemudian selain daripada membutuhkan waktu yang panjang untuk memperoleh sebuah ilmu, juga dibutuhkan kesabaran. Yuk, sabar apa tidak? Mungkin sekarang masih sabar, ya. Sekarang masih sabar. Tapi nanti setahun kemudian, 2 tahun kemudian, mungkin banyak godaan di sana sini. Masih bertahan sabar apa tidak? Nah, mudah-mudahan bersabar, ya. Itulah pedoman untuk memperoleh ilmu di antaranya itu, ya. Di samping kalau cerdas sudah cerdas. Kalau untuk taat kepada sang guru, insya Allah pada taat. Masa ada santri tidak taat sama guru? Insya Allah taat. Kan seperti itu, ya. Nah, ini yang menjadi beban untuk memperoleh ilmu adalah panjangnya waktu. Maksudnya harus menempuh dengan waktu yang lama, ya. Dengan waktu yang lama. Nah, ini kalau 2 bulan di sini kira-kira lama atau belum lama, ya. Jangan jauh tidak lama, baru 2 bulan, ya, belum lama. Kesananya masih panjang lagi, ya. Ya, mudah-mudahan setelah kembali dari sini di sana nanti akan tambah ilmu, ada pembimbing-pembimbingnya yang lebih
berilmu lagi. Kalau di sini memang bukan untuk menambah ilmu, tapi untuk mengamalkan ilmu, ya, untuk mengamalkan ilmu. Karena kalau menambah ilmu itu pasti dari guru-guru yang lebih berilmu. Tapi untuk mengamalkan ilmu berarti ilmu-ilmu kalian diamalkan di sini supaya dicontoh oleh lingkungan yang ada di sekitar ini, dicontoh oleh para jamaah, dicontoh oleh lingkungan yang mau mengikutinya. Nah, itu mengamalkan ilmu. Nah, sehingga ya, dengan waktu yang lama, dengan kesabaran yang ia miliki, seseorang akan bisa memperoleh sebuah ilmu. Tapi saya sendiri ilmunya sudah mentok, ya, karena usia. Mungkin untuk menghafal, contoh menghafal Al-Quran, beda dengan usia muda, ya, beda dengan usia muda. Dan saya insya Allah untuk menghafal Al-Quran masih kepengen, masih senang, untuk menghafal Al-Quran masih senang. Cuman mudah lupa, ya, gampang lupa. Mungkin ayat-ayat tertentu yang mungkin dianggap penting itu kita hafal, insya Allah ada semangat untuk menghafalnya. Tapi kalau untuk menghafal secara keseluruhan, secara berurutan, ini memorinya sudah penuh, ya, mohon dimaklumi. Waktunya sudah menyesal, cukup Bapak Ibu ya. Ya, sekali lagi sedikit yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan akan menjadi sebuah pegangan bagi para santri. Oh iya, harus ingat-ingat besok, ya. Ingat ketika saya di Karangcengis di Musyola Darussalam, saya ada nasihat supaya sabar dan harus memakan waktu yang panjang. Nah, inilah untuk semangat kalian, ya. Jadi jangan cukup 1, 2, 3 tahun saja, tapi selagi masih mampu, selagi masih ada kesempatan, lakukanlah terus. Insya Allah akan menambah ilmu yang sangat bermanfaat, dan hal ini pasti akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun jazakumullah khairan pada Bapak Haji Pangeran. Selanjutnya mungkin tidak lama kepada perwakilan dari santri untuk bisa sepatah dua kata. Monggo. Tidak apa-apa kita. Monggo silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jamaah dari Musyola Darussalam, kemudian masjid Darussalam. Ini mungkin tidak banyak yang bisa saya sampaikan seperti itu dari sebagai perwakilan dari para santri. Utamanya seperti itu kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan-kesalahan dari kami, baik dari ucapan maupun perbuatan yang kami lakukan seperti itu. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian mohon maaf juga apabila kami tidak bisa memberikan banyak seperti itu pada bapak-bapak dan ibu sekalian, kepada masyarakat yang sudah begitu luar biasa itu sambutannya kepada kami. Di sini kami merasa
amat sangat disambut seperti itu, ya, sangat diterima, meskipun kan dari berbagai daerah seperti itu, ya, dari orang-orang yang mungkin jauh seperti itu, tapi saya merasa di sini, kami merasa insya Allah kami dianggap sebagai anak seperti itu, ya. Kami merasa berada di rumah seperti itu, ya. Kemudian kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas segala hal yang telah diberikan seperti itu, ya. Terutama sambutan yang hangat dan juga ilmu-ilmunya gitu yang sudah diberikan kepada kami, pengalaman-pengalaman hidup yang ada di sini, insya Allah akan kami jadikan bekal untuk kedepannya, bila mana ketika sudah lebih dewasa dari sekarang dan sudah harus bermasyarakat, ini akan kami jadikan bekal untuk kedepannya seperti itu. Ya, mungkin itu saja yang mungkin ada yang ditambahkan dari yang lain. Yang ditambahkan. Ya. Kalau tidak ada mungkin itu saja seperti itu Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi saya selaku perwakilan dari teman-teman ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas penerimaan kami di sini, kemudian atas segala hal yang telah diberikan seperti itu. Dan juga mohon maaf jika ada hal-hal yang mungkin salah, baik disengaja ataupun tidak disengaja dari kami sebagai santri gitu. Jika memang ada salah, mohon ditegur gitu. Karena kami juga masih belajar seperti itu. Jika memang ada salah-salah, mohon untuk ditegur, diingatkan seperti itu, agar kedepannya kami bisa menjadi seseorang yang lebih baik lagi seperti itu. Ya, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Bro yang telah mewakili teman-temannya.